Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu doa alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu kenikmatan, diantaranya nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiliyah yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, hadirnya saya di sini, saya akan membawa khutbah yang berjudul Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ada orang terasing di dunia dan terkenal di akhirat. Ketika sahabat berada di majelis, Rasulullah SAW bersabda, besok pagi ada seorang ahli surga yang sholat bersama kamu. Abu Hurairah berkata dalam hatinya, aku berharap semoga akulah orang yang ditunjuk Rasulullah itu. Maka pagi-pagi sekali Abu Hurairah sholat di belakangnya Rasulullah dan tetap tinggal setelah orang-orang pulang. Kemudian tiba-tiba seorang hamba berkulit coklat berkain compang-camping datang kepada Rasulullah dan berjabat tangan kepada Rasulullah sambil berkata, ya Nabi Allah, doakanlah aku semoga aku mati syahid. Maka Rasulullah mendoakannya, dan kami mencium bau kasturi dari badannya. Kemudian ia bertanya, apakah orang itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, ya benar, ia adalah hamba sahaya dari Bani Fulan. Abu Hurairah berkata, mengapa tidak kau beli, dan aku merdekakannya Nabi Allah? Nabi pun menjawab, bagaimana aku bisa berbuat demikian, bila Allah menjadikannya seorang raja di surga? Hai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada seorang raja dan orang terkemuka, Kak. Dan inilah salah seorang raja dan orang terkemuka itu. Hai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah kasih pada makhluknya yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut, yang kempis perut kecuali dari hasil yang halal. Bila meminang wanita bangsawan tidak diterima, bila tidak ada tidak dicari, bila ada tidak hiraukan, bila sakit tidak jenguk, bahkan bila mati pun tidak dihindari jenazahnya. Uwais Al-Qarni tidak dikenal masyarakat, akan tetapi dikenal oleh pemilik ternak dan beberapa warga sekitar. Ketika sahabat Rasul bertanya, tunjukkan kepada kami salah seorang dari mereka. Nabi pun menjawab, yaitu Uwais Al-Qarni. Ia adalah Uwais Al-Qarni, seorang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, sedang tingginya, selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Al-Quran. Ia tidak dikenal di bumi, akan tetapi ia sangat terkenal di langit. Apabila ia bersungguh-sungguh meminta sesuatu kepada Allah, pasti dikabulkannya. Di bawah bahu kirinya terdapat belang sedikit. Hai Umar dan Ali, jika kamu bertemu dengannya, maka mintalah kepadanya supaya memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Uwais adalah orang biasa yang sangat patuh kepada orang tuanya. Suatu ketika, ia datang terlambat, lalu ibunya bertanya kepadanya, mengapa engkau datang terlambat? Ia menjawab, aku sedang beribadah untuk menikmati taman surga. Kemudian, sesampainya padaku bahwa taman surga itu di telapak kaki ibu. Ia mengetahui hak ibunya pada dirinya, dirawatnya ibunya. Ia tahu bahwa kebaikan terhadap ibunya bukanlah suatu dari perkataan, akan tetapi dari perbuatan. Ia tahu bahwa baktinya kepada ibunya jauh lebih kecil daripada kasih sayang ibunya terhadap dirinya. Sesungguhnya ia telah mendengar kebenaran Rasulullah, ia beriman kepadanya dan membenarkannya. Ia tidak jadi berangkat ke Madinah karena rasa sayangnya pada orang tuanya, dan ia juga menggagalkan keinginannya untuk menjadi sahabat Nabi di dunia karena rasa sayangnya kepada ibunya. Kemudian Allah memberitahu Rasulullah tentang keberadaan Uwais Al-Qarni. Ia tahu bahwa ridho Allah sangat bergantung pada orang tuanya. Sementara ridho orang tua bukanlah dari kata-kata yang diucapkannya, akan tetapi dengan perbuatannya kepada anak-anaknya sehingga kegembiraan berbinar di wajahnya. Uwais wafat pada tahun 39 Hijriah, 659 Masehi. Ketika ia memperkuat pasukan kaum muslimin, namun di perjalanan ia diserang penyakit yang membawa kematian. Baiklah, cukup sekian khutbah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Walakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.